Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islam dinu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen industri hasil pertanian. Adapun dosen pengampu Ibu Astarini pada FSPT MSI. Pokok pembahasan perubahan dunia usaha pertanian. Dan yang kedua, peran manajer pada perubahan dunia usaha. Perubahan dunia usaha. Pergeseran perubahan yang terjadi di era keterbukaan dan persaingan global, kekuatan ekonomi dan bisnis menjadi tumpuan utama. Dari ciri masyarakat kapitalis ke ciri masyarakat pengetahuan. Perubahan dunia sebagai sebuah masyarakat pengetahuan yang terintegrasi secara global. Adapun bentuk-bentuk perubahan dunia usaha pertanian, yang pertama yaitu mekanisasi pertanian, dan yang kedua ada globalisasi, yang ketiga ada perubahan iklim. Nah, mekanisasi pertanian adalah pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Dampak positifnya meningkatkan pendapatan atau penghasilan pada petani, peningkatan kondisi rumah responden, dan meningkatkan perekonomian petani. Berikut ini merupakan alat mekanisasi pertanian pada teknologi, yaitu ada alat pengolahan tanah yaitu traktor dan rotavator. Rotavator merupakan alat pengolahan tanah yang terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, pengolahan dilakukan dengan membolak-balikkan tanah, memotong serta mencacah. Adapun bentuk globalisasi adalah suatu realitas sosial yang secara khusus berkembang pada peradaban manusia secara global. Globalisasi mampu membantu petani dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Globalisasi membuat petani mengenal mengenai teknologi modern dalam usaha pertanian. Dengan begitu, kinerja petani menjadi semakin maksimal dan mempermudah pekerjaan petani. Kemudian yang ketiga itu perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan peristiwa pemanasan global. Peristiwa ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Selain itu, perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembapan, evaporasi, arah dan kecepatan angin serta awan. Hal tersebut dapat berdampak terhadap sistem pertanian, di mana tanaman pangan semusim relatif rentan terhadap perubahan iklim pada kondisi kekurangan dan kelebihan air. Adapun peran manajer pada perubahan dunia usaha. Cara mengatasi perubahan. Kerasnya persaingan di dunia bisnis menjadi tantangan bagi para pengusaha, apalagi bagi seorang manajer. Berikut adalah tata cara yang dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan suatu perusahaan yang ditanggung oleh seorang manajer. Yang pertama itu tanamkan kemauan dan mimpi besar dalam diri. Kemauan yang besar dalam diri mendorong adanya praktik dan tindakan nyata yang akan membawa perusahaan terus berkembang. Hindari rasa cepat puas, alih-alih demikian lebih baik tanamkan pola pikir untuk terus berkembang dan berinovasi dalam bisnis. Walau lambat tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian yang kedua, responsif. Cara tanggap dan responsif terhadap perubahan yang mendadak terjadi dapat dihadapi jika Anda memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan tangguh. Kemudian yang ketiga, upgrade teknologi. Perkembangan teknologi yang berjalan cepat tidak boleh diabaikan. Anda harus memperhatikan perkembangan teknologi yang ada sehingga dapat mendukung jalannya bisnis Anda. Upgrade teknologi, sarana dan prasarana ini juga membutuhkan tenaga kerja yang handal karena tidak semua orang bisa melakukannya.
Kemudian yang keempat, meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting saat ini. Begitu juga dalam jalannya sebuah usaha. Keterbatasan akses informasi akan membuat bisnis Anda ketinggalan zaman. Untuk itu, tingkatkan akses informasi yang Anda gunakan. Selain dari media online dan offline, informasi juga bisa Anda dapatkan melalui orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Memperluas jaringan dan membangun relasi dengan mereka yang memiliki pengalaman di bidang tertentu akan memperluas wacana dan wawasan Anda. Kemudian yang kelima, evaluasi pencapaian target. Evaluasi pada sebuah bisnis mutlak dilakukan untuk mengetahui apa strategi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang kurang. Melakukan evaluasi secara berskala akan menciptakan sistem dalam organisasi semakin baik. Dengan sistem manajemen yang baik dan tertata, maka bisnis akan lebih siap dalam menghadapi perubahan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila bisa bilhaq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.